Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sepertinya masih kurang semangat ya. Ayo, semuanya harus semangat. Udah pada sarapan belum? Kita ulangi sekali lagi ya. Semuanya harus jawab dengan semangat dan tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, seperti itu. Semuanya harus semangat di pagi hari supaya menjalani harinya tetap dengan semangat. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Eh, Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini apa ada yang tidak masuk? Oh, semuanya masuk semua ya. Alhamdulillah. Eh, Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Denny, silahkan pimpin doanya. Baik. uh, untuk menambah semangat patriotisme kita kepada bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita terlebih dahulu, yaitu lagu Indonesia Raya. Jadi semuanya dipersilahkan berdiri. Baik, semuanya sudah bisa duduk kembali. Nah, anak-anak, Bapak ingin bertanya, kira-kira ada yang masih ingat tidak di saat usia 2 tahun, apa saja yang sudah bisa kalian lakukan? Berlari, bagus. Sudah ada yang bisa menyanyi, bagus. Kemudian sudah ada yang bisa berhitung, bagus. Nah, Bapak ingin tanya lagi. Di sini ada yang tahu atau ada yang masih ingat apa yang terjadi ketika kalian di usia 6 bulan atau 8 bulan? Hmm, dari cerita orang tua, Denny masih apa? Masih belum bisa berjalan ya? Oh, masih bisa merengek-merengek. Cuma bisa ngerengek-ngerengek ya. Nah, jadi pernah tidak kalian berpikir tentang tahapan-tahapan proses yang terjadi dalam pertumbuhan oleh manusia? Nah, itu yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menyimpulkan tentang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia. Yang kedua yaitu siswa dapat memaparkan tahapan-tahapan yang terjadi atau proses yang terjadi terhadap pertumbuhan pada manusia. Terus yang selanjutnya siswa dapat menyebutkan perkembangan yang terjadi pada manusia. Nah, semuanya sudah ada buku paket kan? Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Secara umum, pertumbuhan merupakan suatu proses pertambahan dari bentuk fisik, volume yang terjadi pada manusia. Jadi pertumbuhan ini bisa dikatakan sebagai bertambahnya tinggi, terus bertambah besar, bertambah panjang, segala sesuatu yang bersifat fisik pada manusia atau kuantitatif. Nah, sedangkan perkembangan sendiri merupakan suatu pertambahan atau penambahan yang terjadi pada sifat kualitatif. Misalnya dari yang tidak bisa berjalan, dari yang tidak bisa membaca pasti membaca, dari yang tidak bisa, dari yang awalnya hanya bisa mengucapkan a i u sekarang sudah pasti dalam berbicara. Nah, itu merupakan uh, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk lebih lengkapnya eh, anak-anak atau semuanya dipersilahkan untuk membaca buku paket yang telah tersedia. Kalian juga Bapak perbolehkan untuk membuka gadget kalian, tapi ingat hanya untuk mencari materi tentang pertumbuhan dan perkembangan ya. Nggak boleh buka yang lain. Oke, Bapak kasih waktu kira-kira berapa ya? 5 menit. Oke, silahkan dalam 5 menit kalian cari bersama. Sudah? Oke, setelah itu kita akan bermain game sebentar. Nah, jika Bapak bertepuk tangan sebanyak 2 kali, maka anak-anak semuanya harus berkumpul dengan anggota 2 orang atau membentuk kelompok 2 orang. Kebetulan kita di sini kan berjumlah 20 orang. Jadi
Kalau berkelompok 2 orang berarti ada 10 kelompok ya. Oke, jika Bapak tepuk tangannya 5 kali. Nah, semuanya membentuk kelompok dengan anggota 5 orang. Sudah paham semuanya? Oke, baik. Oke, untuk game pertama kita mulai. Nah, ayo berkumpul dengan 3 orang anggota kelompok. Wah, ada yang tidak dapat kelompok ya. Oke, kita lanjutkan lagi gamenya. Kemudian kita lanjutkan yaitu, nah semuanya sudah pas kan? Karena tadi Bapak bertepuk tangan sebanyak 4 kali, berarti anggota kelompoknya ada 4. Nah, selanjutnya silahkan diskusikan kepada teman di dalam kelompok apa saja yang kalian temukan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nanti setelah ini kita akan melakukan presentasi dengan setiap kelompok maju ke depan, masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang didiskusikannya terhadap apa yang didiskusikan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Baik, sebelum itu Bapak berikan waktu 5 menit untuk berdiskusi lagi di kelompok masing-masing. Diskusi, Bapak mulai. Oke, selesai ya. Jadi untuk kelompok pertama siapa yang mau maju ini? Ayo, angkat tangan. Siapa yang berani? Tidak ada yang berani? Oke, kalau begitu Bapak tunjuk. Kelompok 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Kelompok 2. Kelompok 2 silahkan maju untuk semua kalinya untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan terhadap teman satu kelompoknya. Silahkan kelompok 2. Nah, untuk kelompok yang belum maju diperbolehkan untuk menanggapi, bertanya, ataupun memberikan kritik atau pendapat masing-masing tentang hal-hal yang didiskusikan oleh kelompok 2. Oke, kelompok 2 dipersilahkan. Baik, bagus. Paparannya sangat bagus dan rapih pada kelompok 2. Semuanya kita berikan aplaus. Bagus. Kemudian ada yang ingin bertanya dari kelompok 1, 3, dan 4. Dari kelompok 4 ingin bertanya. Silahkan kelompok 4. Ya, pertanyaannya berarti apa yang menyebabkan proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dapat terganggu ya, atau hal-hal yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, pertanyaan yang sangat baik. Kelompok 2 silahkan dijawab. Bagus. Jawabannya sudah benar ya semuanya. Mungkin akan sedikit Bapak tambahkan. Jadi proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia atau hal-hal yang dapat mempengaruhinya, yaitu salah satunya itu pada makanan atau asupan yang kita makan. Jadi nutrisi yang diperlukan oleh tubuh juga dapat mengganggu pada khususnya pertumbuhan yang terjadi pada manusia. Seperti jika kita mengkonsumsi kalsium, minuman atau makanan yang mengandung banyak kalsium, maka pertumbuhan pada tulang kita akan lebih baik, sehingga akan menyebabkan kita tumbuh lebih tinggi, misalnya seperti itu ya. Kemudian jika kita mengkonsumsi vitamin A yang terkandung pada contohnya wortel atau buah-buahan dan sayuran, kita akan mendapatkan penglihatan yang lebih terang daripada pada umumnya yang tidak mengkonsumsi sayur. Nah, seperti itu. Jadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia yaitu asupan nutrisi. Kemudian faktor selanjutnya yaitu tentang faktor eksternal, misalnya kondisi lingkungan, kemudian kondisi pola kita sehari-hari, entah dia suka bermalas-malasan atau dia suka berolahraga, itu juga dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Baik, silahkan berikan aplaus kembali lagi untuk kelompok 2. Nah, karena hari ini waktunya sudah habis dan kebetulan kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran, maka pembelajaran pada hari ini akan Bapak akhiri. Namun sebelumnya jangan senang dulu. Untuk menambah pengetahuan kalian terhadap materi pertumbuhan dan perkembangan, di buku paket sudah ada di halaman 69 sudah ada soal. Nah, di soal pilihan ganda itu Bapak minta kalian kerjakan di rumah untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan atau
meningkatkan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Dikumpulnya kapan? Maunya kapan dikumpulkan? Minggu depan ya, minggu depan bakalan Bapak tagih. Nah, semuanya sudah baik. Oh iya, dengan minggu depan kelompok yang belum maju akan maju juga ya. Nah, jadi persiapkan diri baik-baik. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Jadi dapat Bapak simpulkan materi kita pada hari ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yaitu pertumbuhan dan perkembangan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia untuk bertahan hidup tentunya. Karena jika pertumbuhan dan perkembangan itu tidak ada, maka manusia akan berada pada fase awalnya dia diciptakan, awalnya dia lahir. Dia tidak akan bisa survive atau bertahan jika dia tidak tumbuh dan tidak berkembang atau tidak bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Kemudian tahap-tahap pertumbuhan pada manusia yaitu diawali pada embrio, kemudian janin, terus kemudian akan terlahir sebagai anak-anak, sebagai bayi maksud Bapak, sebagai bayi dia akan tumbuh menjadi anak-anak, terus kemudian remaja, dewasa, dan pada akhirnya dia tumbuh sebagai lansia. Untuk perkembangan sendiri yaitu bayi yang awalnya tidak bisa berjalan akhirnya bisa berjalan, bayi yang hanya bisa berbicara gagu sekarang dia sudah pandai berbicara, itu salah satu bentuk dari proses perkembangan. Kemudian tentang perkembangan, kemudian tumbuhnya kematangan emosional pada remaja misalnya, itu juga termasuk dari perkembangan terjadi pada manusia. Nah, sepertinya sudah cukup. Bapak akhiri pelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Denny silahkan pimpin doanya. Yap. Terima kasih anak-anak, semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat. Sekian dari Bapak. Jika benar ada benar dan salah, mohon maaf. Jika benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salah itu pribadi datang dari Bapak sendiri. Baiklah, Bapak akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik semuanya, Bapak izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu minggu depan.